Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel di Mimpi Nyata. Oke, kita di sini akan membahas materi tentang pengertian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum lebih jauh menelah sejarah pemikiran ekonomi Islam, lebih baiknya kita segarkan kembali ingatan kita pada definisi ekonomi Islam. Monjerkap menjelaskan bahwa ekonomi adalah subset dari agama, sehingga ekonomi Islam dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Sedangkan menurut Hasanuজ্জাman menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat. Pentingnya memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, dapat diketahui fakta yang benar tentang bangunan sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan model pelaksanaan ekonomi Islam di masa sekarang dan yang akan datang. Ekonomi Islam dengan segala prakteknya dari masa ke masa dapat dijadikan referensi untuk menyusun pola penerapan ekonomi Islam yang lebih komprehensif. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang fase-fase sejarah pemikiran ekonomi Islam yang akan Fase sejarah pemikiran ekonomi Islam periode pertama, yaitu periode Mekah. Masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin berdiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau tetap telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelola ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa adalah komitmennya yang tinggi sebagai pemerataan kekayaan. Menurut Najatullah Shiddiq telah membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi 3 periode, yaitu periode pertama pada masa awal Islam 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada periode ini banyak sarjana muslim yang pernah bersama para sahabat Rasulullah dan para tabi'in sehingga dapat memperoleh referensi ajaran Islam yang autentik. Pada periode kedua, yaitu 450 sampai 850 Hijriah, pemikiran ekonomi ini banyak dilatar belakangi oleh menjamburnya korupsi dan definisi moral serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya. Meskipun secara umum fondasi perekonomian masyarakat Islam berada dalam tahap kemakmuran. Lalu periode ketiga 850 Hijriah sampai 1350 Hijriah. Pada periode ketiga ini kejayaan pemikiran Islam dan juga dalam bidangnya dari umat Islam sebenarnya telah memahami penurunan. Namun demikian terhadap beberapa pemikiran ekonomi yang berbobot selama 200 tahun terakhir. Yang terakhir adalah periode kontemporer, yaitu 1930 Hijriah hingga sekarang.
Era 1930 merupakan masa kebangkitan kembali intelektual di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim di kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khursyid membagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase. Yang pertama, pertengahan, yang munculnya analisis ekonomi sosial dari perspektif Islam sebagai wujud kepeduliannya dengan Islam yang umum dikuasai oleh negara-negara barat. Terus yang fase kedua, pada tahun 1970 banyak ekonomi muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam. Fase ketiga, perkembangan ekonomi Islam. 1,5 dekade terakhir menandai fase ketiga, di mana banyak berisi upaya-upaya praktikat operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga baik di sektor publik maupun swasta. Fase keempat, pada saat ini berkembang ekonomi Islam dengan menuju pada sebuah pembahasan yang lebih intelektual dan komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa dunia ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat muslim mendapat pengaruh yang luar biasa, termasuk Eropa. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan mencapai Eropa melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui para mahasiswa dan cendekiawan dari Eropa Barat yang belajar dari sekolah-sekolah tinggi dan universitas Spanyol dan Timur Tengah. Yang kedua, melalui Andalusia, di mana kaum muslimah telah menetap di negeri sekitar 8 abad. Kesimpulannya, dengan memperhatikan sejarah pemikiran ekonomi di dunia Islam dan kemungkinan proses transformasi dari dunia Islam ke Barat, maka hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan rekonstruksi sejarah pemikiran ekonomi dunia. Sejarah pemikiran dunia saat ini sungguhnya hanyalah sejarah di Barat. Demi objektivitas dan kejujuran penulisan sejarah ekonomi, maka kontribusi di dunia Islam harus diperhatikan. Ya, terima kasih. Untuk saran, demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatas pengetahuan dan kekurangannya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul pembahasan materi ini. Hari ini dari kita sekian, dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya ya, komen, dan mungkin kedepannya kita akan Menjelaskan tentang yang lain, tentang ekonomi, tentang ilmu ekonomi. Mungkin kita juga akan nge-vlog tentang pengusaha-pengusaha supaya kita bisa mengetahui dan bisa belajar terhadap orang-orang yang sudah punya usaha, orang-orang sukses. Terima kasih ya. Salam mimpi nyata.